أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji yang terpatri di dalam hati sanubari, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Robi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, yang mana berkat ridho dan ampunannya kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Puja yang utama, pengungkap rasa, penyambung doa. Marilah kita sama-sama tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat ridho dan ampunannya sampai saat ini kita bisa menjalankan ibadah sholat berjamaah, yang itu semua adalah perintah darinya. Jamaah Qudwah yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tubuh kita itu terdapat mempunyai organ. Setiap organ tubuh di dalam diri kita itu mempunyai fungsinya masing-masing gitu. Apabila fungsi dari organ tubuh kita tersebut berfungsi dengan baik atau dengan sempurna, maka itu bisa dikatakan sehat. Sebaliknya, jika fungsi organ tubuh di dalam tubuh kita ini berjalan kurang sempurna atau kurang baik, maka itu bisa dikatakan sakit. Sebagai contoh, misalkan kita sakit perut. Kita tahu penyebab sakit perut ini banyak gitu. Salah satunya mungkin adalah misalkan kita terlalu banyak memakan cabai, memakan makanan pedas, sehingga sistem pencernaan di dalam perut kita ini menjadi tidak siap itu dalam mencernanya, sehingga berfungsi dengan tidak baik gitu. Nah, itu adalah contoh dari sakit dan sehat dari segi jasmani. Sedangkan dari segi rohaninya seperti apa? Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyya qalbu." Ketahuilah, di dalam diri kita ini terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya juga baik. Namun apabila segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuhnya juga buruk. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita kaji di dalam hadis ini, ternyata yang menjadi pusat di dalam tubuh kita itu adalah hati. Hati ini menjadi pusat dari fungsi jasmani dan juga rohani gitu. Kita contohkan misalkan ketika kita stres,
Misalkan karena banyak pikiran atau mungkin yang usahanya kurang lancar, terus intinya banyak dihadapkan suatu pilihan. Nah itu kan asalnya itu dari hati gitu, hati kita itu bimbang. Akhirnya memberikan stimulus kepada otak untuk berpikir. Nah ketika hati kita yang bimbang, tetapi yang sakit apa? Yang sakit itu kepala, yang sakit itu mata. Kepala sakit karena bingung mikirinnya gitu. Dan juga kepala dan juga mata gitu, karena saking stresnya, saking kita jadi tidak bisa tidur gitu karena memikirkan itu semua. Nah itu disebabkan oleh hati kita yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah maka hati ini menjadi pusat dari kesehatan jasmani dan rohani kita gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah taraweh yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari bahwa ternyata ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saum di bulan suci Ramadan ini, ternyata secara tidak langsung itu bisa mengatasi atau menyembuhkan penyakit hati dan juga jasmani kita sekaligus gitu. Apa aja kira-kira? Yang pertama, studi dari Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa ketika kita saum atau di bulan Ramadan ataupun di hari-hari yang lainnya, itu bisa menyehatkan pembuluh darah dan jantung gitu. Nah ini menurut Dinas Kesehatan berbicara bahwa saum ini bisa menyehatkan pembuluh darah dan jantung. Karena apa? Karena memang selama saum itu kita diperintahkan untuk menahan diri dan juga menahan dari hal-hal yang membatalkan saum. Di dalam tubuh kita itu terdapat LDL atau low density lipoprotein. Itu adalah pengangkut kolesterol dari liver ke sel-sel. Nah, jika LDL ini kadarnya lebih besar, maka itu bisa menyebabkan penyakit jantung dan juga stroke. Nah, di dalam saum ini kita dilatih untuk senantiasa menjaga itu agar senantiasa berada di dalam kadar yang sesuai gitu. Nah itu dari segi jasmaninya. Dari segi rohaninya apa? Ketika kita saum, kita menahan lapar dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Itu kita tidak hanya menahan lapar dan haus juga, tapi kita juga menahan amarah kita gitu. Nah selama menahan amarah ini, itu juga berdampak baik bagi kesehatan di dalam jantung dan juga pembuluh darah kita. Kita tahu salah satu penyebab serangan jantung itu kebanyakan apa? Karena amarah gitu. Karena terdapat amarah di dalam hatinya, itu memicu jantung untuk melakukan serangan gitu. Nah itu secara tidak langsung menyembuhkan salah satu penyakit di dalam jasmani kita dan juga rohani kita sekaligus. Nah yang kedua, dengan kita saum menahan lapar, itu juga bermanfaat bagi sistem pencernaan kita gitu. Kita tahu selama saum ini kita dilatih untuk menahan dari lapar. Nah selama menahan lapar itu, sistem pencernaan itu memberikan kesempatan kepada sistem pencernaan untuk istirahat gitu. Sehingga dengan istirahatnya sistem pencernaan itu bisa membuat sistem pencernaan kita itu berfungsi dengan baik gitu. Nah, itu dari segi
jasmaninya. Dari segi rohaninya apa? Dengan kita menahan lapar, itu juga kita menahan diri kita juga dari berlebih-lebihan dalam makanan, atau istilahnya itu israf. Kita tahu bahwa dengan saum ini kita menahan lapar dan yang lainnya, berbeda dengan semasa-masa kita tidak saum gitu. Mungkin banyak yang dimakan dan yang lainnya, sehingga sistem pencernaan itu menjadi repot gitu. Dan sehingga itu memicu berbagai penyakit gitu. Nah, di dalam Ramadan ini kita dilatih untuk itu gitu. Untuk dilatih agar kita tidak israf atau tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Nah, yang terakhir yaitu mengatur gula darah secara jasmaninya. Kita tahu selama bulan Ramadan itu kita sahur, bangun jam 3. Nah, ketika kita bangun di jam-jam seperti itu ternyata sistem peredaran darah di dalam diri kita itu sedang lancar-lancarnya gitu. Nah, maka ini bisa mengatur gula darah kita menjadi stabil gitu. Nah, itu secara jasmaninya. Secara rohaninya apa? Ternyata dengan seringnya kita bangun pagi itu bisa mengurangi stres ataupun bisa memberikan ketenangan di dalam hati kita. Maka ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sholat malam di sepertiga malam, ternyata di situ fungsinya, karena memang sepertiga malam ini adalah jam-jamnya kita tenang, jam-jamnya kita sedang tidak banyak yang dilakukan gitu. Ketika orang lain sedang enak-enaknya tidur, kita bangun untuk melaksanakan sholat malam. Nah, itu bisa memberikan ketenangan tersendiri di dalam diri kita. Nah, jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan diperintahkannya saum ini kepada kita semua, walaupun saum ini itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata itu memiliki dampak positif yang baik gitu buat diri kita sendiri gitu. Nah, ini adalah bentuk salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam memerintahkan suatu ibadah, dan itu juga berdampak baik untuk diri kita sendiri gitu. Jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.